Pernah kebayang nggak kalau semua keributan dan kebencian online yang kita lihat tiap hari itu akarnya mungkin jauh lebih dalam dari yang kita kira? Oke, coba kita bedah bareng-bareng. Menurut sumber kita kali ini, apa yang kelihatan kayak masalah modern ternyata bisa jadi bagian dari sebuah cerita yang jauh lebih besar, yang menghubungkan troll internet dengan ramalan kuno akhir zaman. Nah, titik awalnya ada di 3 huruf ini, DFK, singkatan dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Menurut Ustadz Felix Yao, ini adalah 3 senjata utama yang dipakai dalam perang informasi zaman sekarang. Dan ini semua ternyata berangkat dari pengalaman pribadi loh. Jadi, sumber kami ini cerita gimana dia pernah jadi target serangan online yang terkoordinasi. Dari situlah muncul analisis yang lebih dalam tentang gimana sih informasi dan kekuasaan itu bekerja di era digital ini. Nah, setidaknya ada 3 contoh kasus spesifik yang diangkat. Pertama, soal isu pembayaran 17 triliun untuk sebuah dewan perdamaian. Terus yang kedua, masih soal dewan yang sama, tapi anehnya, dewan perdamaian ini kok nggak melibatkan Gaza sama sekali. Dan yang ketiga, ada sebuah screenshot yang viral, yang dituduh sebagai briefing buzzer, tapi ternyata setelah dicek, itu cuma analisis tren, bukan perintah untuk menyerang. Yang bikin kaget itu skalanya. Jadi ada sebuah cerita tentang pertemuan dengan sebuah agensi yang katanya punya 30.000 akun. Dan kata mereka apa? Nggak usah baper ya Ustadz, kita cuma kerja. Ini nunjukin kalau perang informasi ini seringkali bukan soal benci pribadi, tapi murni ya pekerjaan. Oke, dari serangan personal tadi, kita coba tarik ke gambaran yang lebih besar. Sebenarnya mengkritik itu tanda kita peduli, atau justru upaya untuk memecah belah bangsa. Nah, disinilah letak perdebatan utamanya. Jadi, intinya gini, di satu sisi, kritik itu dianggap penting banget sebagai check and balances. Itu tanda kalau masyarakatnya peduli dan pengen ada perbaikan. Tapi, di sisi lain, ada juga narasi yang menggiring opini kalau semua kritik itu adalah serangan ke negara, upaya memecah belah. Ini 2 cara pandang yang beda banget kan? Nah, pertanyaan ini yang jadi titik baliknya. Gimana kalau semua yang terjadi di dunia maya dan di panggung politik ini sebetulnya cuma gejala dari sesuatu yang jauh lebih mendasar, sesuatu yang sifatnya teologis? Disinilah perspektifnya jadi meluas banget. Argumennya adalah semua peristiwa sekarang ini bukanlah hal yang acak atau kebetulan, tapi justru cocok banget dengan deskripsi dan nubuat-nubuat kuno tentang tanda-tanda akhir zaman. Pola yang katanya sudah diramalkan itu ya kayak gini, di mana-mana orang berselisih, nilai-nilai jadi kebolak-balik, yang baik dibilang jahat, yang jahat malah dipuja-puja. Kita lihat ada orang ngomongnya soal damai, tapi kelakuannya justru memprovokasi. Nah, menurut sumber ini, semua ini klop banget sama polanya. Dan ini dia bagian yang menarik banget. Ada titik temu yang mungkin nggak disangka-sangka. Baik dalam keyakinan Muslim maupun Kristen, pada dasarnya sama-sama sedang menunggu sosok yang sama, yaitu Al-Masih atau Isa atau Yesus untuk kembali dan melawan musuh bersama, yang dikenal sebagai Dajjal atau Antikristus. Sekarang kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, atau dalam tradisi lain disebut Gog dan Magog. Mereka ini disebut sebagai kekuatan perusak yang dahsyat di akhir zaman. Tapi, pertanyaannya, mereka itu sebetulnya apa sih? Apakah bangsa? Atau jangan-jangan sesuatu yang lain? Gampangnya, definisinya begini. Mereka adalah sebuah entitas yang diramalkan akan muncul dan bikin kekacauan besar di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita menafsirkan identitas mereka di zaman modern ini? Sumber kami menyajikan 2 teori utama. Yang pertama, teori literal. Mereka itu beneran sebuah bangsa, manusia yang sekarang masih terkurung di suatu tempat. Teori kedua ini yang lebih simbolis. Ya'juj itu adalah para influencernya atau kekuatan yang mempengaruhi, sedangkan Ma'juj adalah para pengikutnya. Jadi ini lebih merujuk ke sebuah sistem global yang merusak. Kalau kita pakai teori kedua ini, implikasinya lumayan bikin merinding. Artinya, Ya'juj dan Ma'juj itu bukan musuh dari luar sana, tapi sebuah sistem atau ideologi yang bisa menjerat siapa aja di antara kita. Membuat kita, tanpa sadar, jadi pengikut dari tren global yang destruktif. Oke, sekarang kita coba sambungkan semua benang merahnya. Gimana kalau perang akhir zaman itu sebenarnya sudah dimulai? Tapi medan perangnya bukan lagi tanah, melainkan pikiran kita. Dan senjatanya adalah informasi. Dan disinilah kita sampai ke klaim yang paling provokatif. Ada sebuah gagasan yang sangat mengejutkan, yang menyamakan kecerdasan buatan atau AI dengan Dajjal, sang master penipu dalam eskatologi Islam.
Logikanya begini, Dajjal itu kan digambarkan sebagai ahli disinformasi. Jago banget bikin yang salah kelihatan benar dan sebaliknya. Nah, AI dengan kemampuannya memanipulasi data, gambar, bahkan video, bisa dibilang jadi alat yang paling sempurna untuk menciptakan realitas alternatif yang sangat meyakinkan, padahal palsu. Ini langsung membawa kita ke pertanyaan yang paling krusial. Kalau informasinya adalah senjata dan realitas bisa diputarbalikan, terus gimana cara kita melindungi diri? Gimana caranya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bohong? Jawabannya, menurut sumber ini, ternyata juga datang dari ajaran kuno. Secara spesifik, disebutkan kalau mengetahui dan memahami 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi di dalam Al-Quran, itu bisa jadi benteng untuk menghadapi disinformasi dan penyesatan Dajjal. Intinya, informasi yang salah harus dilawan dengan informasi yang benar. Jadi, sampailah kita di pertanyaan terakhir. Pembahasan kita kali ini membawa kita dari komentar di media sosial sampai ke nubuat-nubuat kuno dan menyatukannya dalam satu narasi besar tentang informasi. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di tengah lautan data, disinformasi, dan berbagai keyakinan, gimana cara kita masing-masing bisa menavigasi semua ini dan menemukan kebenaran kita sendiri?